Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk love reading Oktober atau romance reading untuk zodiak Capricorn ya. Oke, Capricorn, pembaca ini bisa resonate dan bisa enggak ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau kamu tanya, Mbak, ini energinya siapa, aku nggak bisa benar-benar pastikan ini energi siapa ya, karena satu, ini pembacaan general ya, jadi bisa energi dia ataupun energi kamu. Yang bisa menentukan adalah diri kamu sendiri. Oke, itulah kenapa pembacaan general sebaiknya itu hanya untuk jadi pengantar kita untuk personal reading gitu ya. Kalau kan personal reading aku bakal bilang ini energi siapa ya, namun karena ini general aku nggak bisa, karena bukan hanya kamu aja yang tonton. Oke, dan pembacaan ini bisa terjadi sebelum Oktober ataupun sesudah Oktober ya. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget ya udah jangan dipaksakan. Oke, karena memang pembacaannya seperti ini itu general, kita nggak bisa memaksakan kalau memang tidak sesuai. Oke, dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini atau ada di pin komen ya, kalau aku nggak lupa untuk cantumkan di pin komen ya. Oke, aku adalah seorang konselor spiritual, psikologi, tarot, dan astrologi Hindu. Oke, jadi kamu bisa pilih untuk konseling secara apa dengan aku. Oke. Dan di sini ada bunyi ribut-ribut, kalau kedengaran itu suara lagi hujan ya di luar, karena memang cuaca sedang tidak cerah untuk saat-saat ini ya. Oke. Untuk Capricorn Oktober 2021 kita lihat oracle-nya. Okay, all that glitters. Ada flexible dan ada building blocks. Dan di bottom of the deck ada go the distance. Oke, untuk Capricorn, energi kamu saat ini yang terbaca adalah memang seseorang menjauh, entah kamu ataupun dia, karena go the distance ya, seperti kamu lihat itu seseorang yang mengambil jarak atau seseorang yang sengaja untuk mencapai sesuatu hal di luar dari hubungan kalian berdua. That's the point, itu maksudnya ya. Seseorang juga memberikan batasan untuk diri dia agar dia tidak terlalu berharap, entah kamu ataupun dia ya. Dan karena ada all that glitters, sisinya aku ngeliat entah kamu ataupun dia sama-sama memakai topeng ya, topeng untuk ya terlihat moving on atau enggak. Salah satu dari kalian di sini memakai topeng untuk memperlihatkan hidup kalian baik-baik aja. Namun aku ngeliat ini adalah bisa kemungkinan besar energinya dia ingin terlihat dia happy, dia bahagia tanpa kamu, all without you ya. Kita lihat oracle keduanya. Ada talking, interested, conversing more, await message arrive, text, call, email, hovering. Lalu ada the phoenix, new past, rekindle, renew, transformation, growth, change, mind. Dan ada paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other ya. Aku kok ngerasain banget energi ini kalian saling menutup diri ya, aku nggak tahu kenapa, karena memang percintaan ya sih. Aku ngeliat ada butterfly, relationship evolving to the next path, healing the inner child, growth. Kalian berdua sebenarnya sama-sama nyakitin, sama-sama mengecewakan. Jika kamu ngerasa sakit, dia juga ngerasa sakit.
Orang yang meninggalkan kamu juga merasa sakit, bukan hanya orang yang ditinggalkan. Ya, kamu mungkin bisa marah sama aku, mungkin kamu kecewa karena aku ngomong kayak gini. Nggak mungkin dia sakit kalau dia ninggalin aku. Yes, kalau dia nggak sakit, dia nggak bakal ninggalin kamu. Itu jawabannya. Ya, kalau dia memang bahagia, untuk apa dia pergi dari kamu? That's it. Orang yang pergi, ya, orang yang melakukan, orang yang aktif, itu adalah orang yang juga sakit. Ya, bukan hanya kita yang pasif, bukan hanya kita yang ditinggalkan, bukan hanya kita yang dikecewakan. Ya, jadi aku ngeliat di sini memang masa-masa yang menyedihkan, menjadi kesakitan untuk kalian, ya, sama-sama, ya, namun ya dalam porsi yang berbeda di sini. Entah kamu yang lebih merasakannya ataupun dia yang lebih merasakannya, ya. Dan apa yang menjadi hal yang sangat menyakitkan adalah saat mengetahui mungkin kalian sama-sama merasa dia nggak sakit, kok akunya yang sakit, gitu ya. Bentar ya. Dia seseorang nih ngerasa kok dia bahagia dia ninggalin aku, kok dia bahagia dia ngecewain aku, ya, itu yang terjadi saat ini. Dan ini ada si tamu, ini bukan labu ya, ini si Sesi, dia jarang masuk kamera memang, ya, tumben dia di sini. Dia lagi pengen nemanin. Oke. Jadi memang kalian berdua sama-sama apa ya, untuk terlihat I'm okay, aku bahagia tanpa kamu, aku happy with kamu, namun kok dia bahagia ya, padahal aku pura-pura bahagia, ataupun sebaliknya, dia yang ngerasa kamu bahagia sedangkan dia pura-pura bahagia. Kita lihat tarotnya ya, bentar ya. Oke, kita lihat tarotnya dan aku pinggirin dulu Sesi ya. Dia ini ngasih lihat kalau perut dia sakit, makanya dia kesini. Oke. Iya ya. Oke. Tarotnya untuk Capricorn. Sepertinya kamu yang general reading bulan Oktober juga yang udah aku buat tentang percintaan juga ya di sini Capricorn. Jadi bagi kalian yang belum tonton, kamu bisa cek ya di video aku. Oke. Ada the World, ada the Moon, Major Arcana, Knight of Wands. Kalian berdua sama-sama terjebak di masa lalu ya. Aku harus bilang, dia sakit ataupun kamu yang sakit, karena memang belum benar-benar melepaskan. Hal ini udah terjadi cukup lama ya, mungkin bukan dalam waktu yang dekat sebenarnya ya, udah lama, cuman masih berpengaruh dalam hidup kalian masing-masing. Karena kamu ngerasa ataupun dia merasa kalian merenggut kebahagiaan kalian masing-masing. Mengenal kamu itu ataupun kamu mengenal dia bikin sakit, bikin hidup hancur, King of Wheels ya, buat patah hati, buat kecewa. Dan mengenal kamu hanya memperlihatkan cinta yang menyakitkan, egois, ataupun kamu yang ngerasa seperti itu ke dia ya, yang ujung-ujungnya nggak kemana-mana, hanya buat makin sakit, makin kecewa ya. Nine of Cups, Nine of Wheels. Aku harus bilang ya, ini kuat banget untuk menutupi kesakitan dan menutupi dengan kebahagiaan yang I'm sorry to say palsu ya. Nggak ada benar-benar yang namanya kebahagiaan ya kalau masih menginginkan dia untuk merasa bersalah, atau dia menginginkan kamu untuk hancur hidupnya karena berpisah. Itu bukan cinta namanya ya, itu bukan benar-benar moving on, itu hanya kepalsuan, itu bukan kebahagiaan sih. Five of Swords, The Hermit.
dan ada Two of Cups. Ini juga memperlihatkan sama aku ada rasa sayang yang besar antara kalian berdua, entah kamu ke dia, ya. Sebenarnya ada tendensi rasa yang sama, ya, yang sebenarnya masih menginginkan, masih membutuhkan, masih mengharapkan satu sama lain, but ya ditutupi oleh keegoisan untuk tidak memperlihatkan itu. Ada energi Aquarius, ya, Five of Wheels, dan di last cardnya ada Eight of Cups. Last cardnya bagi aku itu adalah kartu yang cukup besar dampaknya dengan apa yang di the bottom of the deck, Page of Swords, atau yang ada di bawah deck. Di sini memperlihatkan banget ya, sebenarnya hubungan kalian masa ini tuh masa untuk evolving, masa untuk kamu tahu, perubahan, transformation, ya, masa untuk menjadi baru. Cuman yang harus kamu pahami, sesuatu hal menjadi baru, ya, itu prosesnya besar, seperti halnya ular ganti kulit, ya, prosesnya menyakitkan. Dan seperti kupu-kupu, ya, sebelum jadi kupu-kupu, oh my god, ya, kartuku dijatuhkan kucingku. Seperti aku bilang tadi, seperti halnya kupu-kupu sebelum jadi ular, dia harus mati dulu, hibernasi, ya, hancur dulu ibaratnya, ya. Oke. Ya, transformasi besar-besaran sebenarnya, cuman entah kamu ataupun dia, ya, egonya cukup besar untuk tidak menerima ini, karena ya kekerasan hati kita, ya, aku juga pernah ada di masa ini, aku keras hati, ngerasa paling benar sendiri, ya, ngerasa aku tahu segalanya, aku dibutakan oleh ilusi egoisme aku sendiri, sampai di masa sekarang aku sudah sadar begitu keras kepalanya aku dan begitu munafiknya, ya, padahal aku hanya manusia biasa yang masih bisa banyak buat kesalahan, namun aku lupa, ya. Itu yang menjadi masalah kita memang. Dan kekecewaan dan berharap untuk dia sakit ataupun sebaliknya, ya, hanya membuat pelajaran kita makin lambat, ya. I'm sorry to say this, ya, hanya membuat apa yang seharusnya udah lewat, udah tinggal di masa lalu, masih tinggal di masa sekarang, ya. Jadinya kamu nggak bisa benar-benar ngerasain apa itu kebahagiaan, ataupun aku yang mungkin bakal nggak ngerasain itu, ya, karena pembacaan untuk semua zodiak, ya, bagi aku sendiri, itu membuat bagi aku semua pelajarannya itu juga untuk aku. Itulah kenapa saat pembacaan kayak gini aku juga bercermin ke diri aku sendiri. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan, ya, memang untuk menjaga jarak, moving on, itu untuk karena diri kamu sendiri, bukan karena untuk terlihat bahagia, terlihat kuat. No, ini tentang kamu, ya. Karena mau kamu moving on ataupun tidak, yang tetap berdampak adalah diri kamu sendiri, bukan dia. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada Lalita Tripura Sundari, wow, cantik banget, ya. Lalu ada Svadhisthana dan ada Muladhara. Oke, dan di the bottom of the deck ada Atman. Oke, seperti aku bilang tadi, ya, pesan semesta untuk kamu adalah Capricorn ini adalah tentang jiwa kamu, tentang apa yang menjadi tugas kita sebagai manusia, ya, dimana kita hidup, ya, di dalam diri kita itu pasti ada sesuatu hal yang harus terjadi. Dan Lalita Tripura Sundari, ya, di sini adalah energi dari 3 dunia,
kecantikan dari tiga dunia itu bumi, atmosfer, dan surga atau sky. Swadhisthana itu adalah sacral chakra dan Muladhara adalah first chakra. Jadi memang ini tentang beauty of life ya, kecantikan dalam kehidupan ini yang mungkin kamu dan aku itu kiranya kehidupan yang tentang ada di tanah ini, tentang apa yang ada di atmosfer, tentang apa yang menjadi perasaan, menjadi udara, menjadi oksigen dalam diri kita. Namun enggak, ini semua tentang apa yang terjadi di atas, di surga. Entah kamu menganggap surganya seperti apa, it depends on you, tergantung dari keyakinan kalian masing-masing. Namun yang pastinya ada satu hal yang sama, tentang jiwa kalian, tentang roh kalian ya. Ini untuk membuat kamu jauh lebih baik ke depannya, entah bersama dia ataupun tidak ya. Bahkan kamu bisa memilih kok untuk kamu ingin kembali dengan dia ataupun tidak saat kamu udah mengerti apa yang aku maksud ya. Jadi kemarahan, kekecewaan hanya akan bikin kita sakit ya. Karena Muladhara di sini terlihat banget, aku ngeliatnya ada emosi yang tertahan, dan Swadhisthana ya, energi di mana kemarahan yang dipendam ataupun penyesalan yang dibawa terus-terusan. Oke. Lari dari apa yang memang kamu takuti atau sakiti ya, memang untuk pertama-tamanya memang baik adanya. Cuman kalau itu jadikan hal itu sebagai suatu hal yang ibaratnya kamu jerah, nggak mau lagi memperbaiki, that's hanya akan menimbulkan kesakitan untuk diri kita sendiri. Jadi yang menghindar, menjauh untuk diri kita dulu sendiri sampai kita bisa ngehandle, dan saat kita mampu ya udah kita kembali lagi untuk menyelesaikan itu. So jangan kita menghindar, kita biarkan terus-terusan sampai keadaan akan membaik. I'm sorry, keadaan tidak akan membaik tanpa manusianya itu sendiri ya, karena yang menjalani manusia dan keadaan adalah hasil dari energi pilihan manusia itu sendiri. Okay, that's it. I think that's all ya. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.